warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan poin-poin dari kelompok 1 sampai 13 mata kuliah manajemen keuangan. Kelompok 1 yang A, laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Pihak-pihak yang berkepentingan, yang pertama ada pemilik, yang kedua manajemen, 3 kreditur, 4 pemerintah, dan 5 investor. Yang B, neraca atau posisi keuangan. Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang terpenting bagi perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan dalam bentuk neraca. Bentuk-bentuk neraca. Pertama ada skortrop. Biasa disebut juga neraca bentuk T, karena susunannya berbentuk sebelah menyebelah dengan kelompok aktiva sebelah kiri dan pasiva di sebelah kanan. Yang kedua ada stapel. Disebut sebagai neraca bentuk laporan karena bentuk susunannya berurutan dari atas ke bawah secara berurutan. Kelompok 2 A. Laporan laba rugi. Merupakan laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dan laba rugi dalam suatu periode tertentu. Adapun elemen-elemen dalam laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan atau revenue. Suatu bentuk pemasukan atau penambahan aktiva lainnya dari suatu entitas bisnis. Yang kedua, ada kewajiban atau expense. Suatu pengeluaran atau penggunaan aktiva dari perusahaan. Yang ketiga, ada keuntungan atau profit. Suatu penambahan ekuitas karena terjadinya suatu transaksi preferal perusahaan atau berupa investasi dari pemilik. Keempat, kerugian atau loss. Suatu penurunan ekuitas sebab terjadinya transaksi preferal dari perusahaan. Yang B, perubahan modal. Laporan keuangannya menyajikan informasi mengenai perubahan modal pada perusahaan akibat kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akumulasi tertentu. Adapun unsur-unsur dalam perubahan modal, yang pertama, laba tidak dibagikan di awal periode atau per awal tahun. Yang kedua, laba not periode akuntansi. Yang ketiga, dividen yang sudah diumumkan. 4. Laba tidak dibagikan per akhir periode. Yang C. Pajak penghasilan. Menurut keterangan Direktorat Jenderal Pajak, pajak penghasilan 23 atau PPh 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Kelompok 3, yang A, arti penting dan kegunaan analisis BEP atau Break Even Point. Adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan ikhlas jika jumlah pendapatan atau revenue sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap saja. Yang B ada hubungan volume, biaya, dan laba. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan sebuah teknik atau alat yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara volume, biaya total, pendapatan total, dan laba. Analisis ini sangat berguna bagi perencanaan atau perencanaan laba dalam tahun anggaran tertentu. Yang C ada analisis break-even point. Analisis break-even point merupakan suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Yang D ada shutdown point. Merupakan suatu titik pada break-even chart yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tunai yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kelompok 4, yang A, pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Yang B, rasio keuangan utama. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Rasio leverage atau solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.
Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau koperasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan atau saham dan obligasi. Yang C. Kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Suatu bisnis dikatakan dalam kondisi sehat apabila memiliki beberapa indikator sebagai berikut: memiliki profitabilitas yang tinggi, efisiensi yang tinggi, dan solvabilitas yang tinggi. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kelompok 5, yang A. Pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Yang B. Konsep dan modal kerja. Pertama, konsep kuantitatif, menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, atau keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Konsep kualitatif, merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Konsep fungsional, konsep ini menitikberatkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan dana dari usaha pokok perusahaan. Jenis modal kerja. Modal kerja permanen adalah kegiatan memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan berdasarkan volume penjualan. Yang C. Pendekatan modal kerja. Yang pertama ada matching approach. Adalah pendekatan bagi perencanaan pemenuhan kebutuhan modal kerja yang dikaitkan dengan umur aktiva yang akan dibiayai. Yang kedua, aggressive approach. Adalah pendekatan rencana memenuhi kebutuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan pinjaman jangka pendek. Yang ketiga, conservative approach. Adalah pendekatan rencana pemenuhan kebutuhan dana yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang. Kelompok 6A. Analisis kebutuhan modal kerja. Modal kerja memiliki arti yang penting bagi operasional suatu perusahaan. Di samping itu, manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Pentingnya modal kerja yang cukup. Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Yang B ada analisis pembiayaan modal kerja. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Unsur-unsur pembiayaan ada kepercayaan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Kelompok 7A. Motif memegang uang tunai. Menurut Keynes, ada 3 motif cara memegang uang. Yang pertama, motif transaksi, yaitu uang digunakan untuk bertransaksi, seperti membeli barang, membayar tagihan, dan lain sebagainya yang tujuannya untuk bertransaksi. Kedua, motif berjaga-jaga, yaitu uang yang digunakan untuk keperluan yang tidak diduga, sehingga jika ada kejadian mendadak yang membutuhkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan. Dan yang ketiga ada motif spekulasi, yaitu uang digunakan untuk investasi atau diharapkan akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Misalnya, uang digunakan untuk membeli emas atau saham. Yang B ada anggaran kas. Merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih namun terperinci mengenai kas dan juga perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan penerimaan kas atau perubahan pengeluaran kas. Kelompok 8A. Manajemen kas yang efisien. Manajemen kas merupakan suatu kumpulan kegiatan perkiraan, perencanaan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Yang B. Saldo kas optimal. Yang pertama, menurut Baumol. William Baumol adalah ekonom pertama yang menjabarkan model formal dari manajemen kas dengan memasukkan opportunity cost dan trading cost. Modelnya digunakan untuk menentukan target saldo kas. Yang kedua ada menurut Miller-Orr. Model ini tentunya lebih cocok untuk kondisi di mana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Kelompok 9 yang A. Penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Yang pertama, pengertian penjualan kredit. Menurut Mulyadi, penjualan adalah kenaikan aktiva yang berasal dari penjualan barang dagangan atau produksi selama periode tertentu yang merupakan kegiatan rutin perusahaan. Yang kedua, kebijakan kredit.
mencakup standar kredit, syarat kredit, dan kebijakan penagihan. Yang ketiga, pengertian piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Walaupun pada dasarnya semua perusahaan dagang atau industri menginginkan penjualan tunai. Kelompok 10 yang A, risk return trade-off, merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara resiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Yang B ada kebijakan piutang. Pertama, piutang atas penjualan barang atau jasa yang diakui pada saat perusahaan telah memindahkan resiko sepenuhnya atas barang dan jasa yang dijual kepada klien atau customer dan invoice yang telah diterbitkan. Yang kedua, setelah barang atau jasa diserahkan, invoice diterbitkan sesuai kontrak atau kesepakatan. 3. Periode penerbitan invoice disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam kontrak. Yang keempat, invoice atas barang dan jasa dibuat berdasarkan formulir berita acara serah terima yang telah direkap berdasarkan periode invoice oleh admin di cabang dan telah dicek dan ditandatangani oleh branch manager dari masing-masing klien. Yang kelima ada perusahaan menentukan kredit polis, yaitu pemberian kredit untuk barang dan jasa. Syarat kredit sesuai kontrak atau perjanjian dan pembayaran 1 bulan setelah penagihan dengan pelonggaran maksimal 30 hari. Yang C ada jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang dagang adalah jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Yang kedua, piutang non-dagang adalah semua piutang yang timbul dari transaksi-transaksi yang secara tidak langsung berhubungan dengan penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Kelompok 11, yang A, pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan, yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti untuk digunakan dalam proses produksi ataupun perebutan. B. Jenis-jenis persediaan. Persediaan dapat dikelompokkan menurut jenis dan posisi barang tersebut, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku. Merupakan persediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang kedua, persediaan bagian produk. Merupakan barang-barang yang terdiri dari parts yang diterima dari perusahaan. Yang ketiga, persediaan bahan-bahan pembantu. Merupakan persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu kelancaran produksi. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi. Merupakan barang-barang yang belum berupa barang jadi, akan tetapi masih diproses lebih lanjut sehingga menjadi barang jadi. Yang kelima, persediaan barang jadi. Merupakan barang-barang yang selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk disalurkan kepada distributor, pengecer, atau langsung dijual kepada pelanggan. Yang C, fungsi-fungsi persediaan. Yang pertama ada fungsi decoupling. Memungkinkan perusahaan dapat memenuhi langganan tanpa terganggu supplier. Yang kedua, fungsi ekonomi lot sizing. Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan memberi sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya per unit. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman. Perusahaan juga memerlukan kuantitas persediaan yang ekstra. Kelompok 12 A, memanfaatkan investasi pada persediaan dan karakteristik biaya persediaan. Setiap perusahaan perlu mengadakan persediaan untuk menjamin kelangsungan hidup usahanya. Yang B, model-model persediaan optimal. Yang pertama, model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Yang kedua, model persediaan dengan pesanan tertunda. Yang ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Yang keempat, model persediaan dengan penerimaan bertahap. C ada recorder point. Recorder point ialah titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan barang yang dipesan itu tepat pada waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Dan yang terakhir ada dari kelompok 13, yang A, sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek merupakan utang yang mempunyai jangka waktu 1 tahun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Activalanca sebagai modal kerja perusahaan. Tipe-tipe pendanaan jangka pendek terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, pendanaan spontan adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contohnya itu utang dagang dan utang pajak. Kedua, ada pendanaan tidak spontan adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contohnya, pinjaman kredit, komersial paper, anjak piutang, menjaminkan piutang,
leasing, kredit, letter of credit, menjaminkan persediaan, dan purchase agreement atau repo. Yang B, suku bunga efektif, yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. Beban bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok hutang juga berkurang seiring dengan cicilan pokok. Alasan bunga efektif lebih ditujukan kepada kredit jangka panjang karena tenor yang lama membuat pinjaman tidak terburu-buru harus dilunasi, sementara suku bunganya tidak terlalu besar. Itulah poin-poin kelompok 1 sampai kelompok 13 Prodi Manajemen Keuangan Syariah 4D. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.